Jadi saya diminta datang untuk klarifikasi dan menjadi saksi lah ya, saksi untuk pengaduan dari Pradi Bersatu terhadap saudara RS yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi tadi saya diperiksa hampir 3 jam dan ada sekitar 40 pertanyaan yang saya jawab dengan sepengetahuan saya apa yang terjadi. Pertanyaannya seputar waktu tuduhan saudara RS di salah satu program TV ya, ataupun podcast TV lah, intinya bahwa saudara RS menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi saudara RS tidak mempunyai bukti-bukti atas tuduhan itu. Jadi waktu itu saya sebagai narasumber di acara itu bersama saudara RS juga, dan ada sekitar 6 narasumber yang lainnya. Jadi Barreskrim kan sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Ya, kita sangat mengapresiasi ya. Jadi Barreskrim sudah menyatakan bahwa Barreskrim sudah melakukan penyelidikan dan sudah dibawa ke laboratorium forensik, yang mana bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan oleh Pak Jokowi langsung itu yang diselidiki adalah ijazah asli yang bahasa hukumnya itu dinyatakan identik atau sama dan sebangun atau otentik dengan 3 ijazah asli pembanding daripada teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Jadi intinya bahkan sebenarnya kalau dilihat bahwa dari pihak teman-teman RS itu mengatakan bahwa tidak ditunjukkan ijazahnya, padahal waktu konferensi pers oleh Dirtipidum Pak Juhandini, ya kan, di situ diperlihatkan ijazah fotokopi dan di sebelahnya ada ijazah asli juga yang dipegang oleh Pak Juhandini ya, kita lihat. Nah, jadi sebenarnya itu sudah terang benderang. Jadi kembali lagi saya berpikir bahwa masyarakat kita jangan lagi juga diberikan informasi yang salah, bahwa sebenarnya saya tekankan lagi bahwa ijazah yang diselidiki oleh Barreskrim Mabes Polri melalui laboratorium forensik itu adalah yang diselidiki ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan Pak Jokowi langsung dan yang diserahkan oleh ponaannya sepupunya ya Pak Jokowi, yang mana hasil laboratorium forensik itu mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi ini adalah identik dengan 3 ijazah otentik atau asli dari teman-teman satu angkatan Pak Jokowi. Bang, maaf Bang, waktu dialog itu lebih intinya dia penyampaiannya seperti apa sih Bang? Pak Rosurya sendiri di saat sama Abang? Ya, jadi di situ Roy Suryo mengatakan, RS mengatakan bahwa ijazah dan juga skripsi Pak Jokowi itu palsu. Padahal kalau kita lihat kan beliau ini kan, RS ini kan bukan siapa-siapa yang bisa mengatakan ijazah orang ini asli atau palsu. Ya kan, harusnya yang mengatakan itu adalah pihak resmi, ya kan, yang diakui oleh negara, dalam hal ini laboratorium forensik atau Mabes Polri atau putusan pengadilan. Ya, jadi kita nggak boleh, ya kan, siapapun menuduh orang itu ijazahnya palsu, SIM-nya palsu, terus sertifikat rumahnya palsu, apabila kita tidak mempunyai diakui lah oleh negara, ya kan, dan juga kita tidak mempunyai bukti-bukti. Jadi kita tidak mempunyai bukti bahwa ijazah ini yang asli, ini yang palsu pembandingnya, atau ijazah palsu ini dibikin palsunya tahun berapa, oleh siapa. Jadi kembali lagi, apa yang dilakukan mereka katanya itu meneliti secara ilmiah, menurut hemat saya bahwa itu adalah bukti-bukti yang sangat prematur, dan menurut saya bukti-bukti itu nol atau tidak ada, karena mereka bukan pihak berwenang resmi yang bisa menyatakan bahwa ijazah ini
palsu atau ijazah ini asli gitu. Jadi kembali lagi, bahkan ini akhirnya ketika dia menuduh tanpa putusan pengadilan, maka hukum akan menjerat kembali saudara RS dan kawan-kawan dengan tuduhan-tuduhan kemungkinan ada fitnah, pencemaran nama baik, atau pasal-pasal dalam undang-undang ITE, kebencian dan lain sebagainya. Dan ini kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang dilaporkan sekarang ini kan di Polres Jakarta Selatan, terus ada teman-teman juga di Polres Jakarta Pusat, terus yang dilaporkan Pak Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya, ya kan. Nah, jadi intinya bahwa di sini marilah kita sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang sebenarnya yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi dan juga masyarakat kita, bangsa kita yang diadu domba gitu. Jadi tidak benar pihak RS dikriminalisasi karena satu, ya kan, saat ini baru terjadi penyelidikan yang sudah di stop atau SP2 Lit di Mabes Polri. Yang kedua, di Polda Metro atas pelaporan Pak Jokowi terhadap saudara RS dan 5 rekan yang lain itu baru tahap penyelidikan dan belum ada pasal-pasal yang dikenakan gitu loh, ya kan, belum ada gelar perkara, belum ada lagi penyidikan, bahkan belum sampai P21 untuk dikirim ke kejaksaan. Jadi bagaimana kita bilang ada kriminalisasi gitu loh. Ya, kalau mereka kemarin ke Komnas HAM, menurut saya ya kita hargai gitu loh. Tapi kalau bicara sampai ke luar negeri, katanya mau ke badan-badan di luar negeri, sampai ke PBB, alangkah malunya kita gitu loh, karena memang tidak ada yang dikriminalisasi gitu loh. Ya. Bang, dari pihak RS menyatakan keputusan Badan Krim menyetop penyelidikan itu terlalu prematur. Itu kewenangan Bareskrim. Makanya kemarin mereka pergi lagi ke Karwasidik, Biro Pengawasan dan Penyidikan. Saya pikir itu bagus gitu loh. Tapi kalau dinyatakan oleh saudara Refli Harun, ya kan, dan RS sendiri mengatakan bahwa itu baru permulaan, nanti diputuskan pengadilan yang mana? Karena kan harusnya dari yang pengaduan masyarakat di Mabes Polri ini kan otomatis sudah nggak berlanjut lagi ke pengadilan gitu loh, karena sudah di stop, udah SP2 Lit, ya kan. Tinggal kita sekarang lagi ada mereka juga yang menggugat di PN Solo dan PN Sleman. Dan kalau kita lihat pengajuan ini menurut konstruksi hukum yang ada dan fakta-fakta hukum, menurut saya tidak kuat dan juga tidak punya legal standing. Ataupun sekarang dari Mabes Polri sudah menyatakan itu ijazah Pak Jokowi asli, bagaimana akan diteruskan. Dan saya meyakini kalau melalui konstruksi hukum yang ada, bukan kita tuan atau paranormal, ini kemungkinan besar ya gugatan di PN Solo dan Sleman itu akan ditolak. Sama seperti halnya ada 2 gugatan yang dulu pernah di PN Jakarta Pusat dan PN Solo juga, ya kan, oleh Bambang Tri dan kawan-kawan, itu juga udah ditolak. Terus ada 1 gugatan lagi di Ketun, itu pun dicabut oleh mereka sendiri, Hatta Taliwang dan kawan-kawannya. Jadi intinya mari masyarakat kita harus melihat bahwa ini sudah ada jurisprudensi ya, bahwa kejadian jurisprudensi itu kejadian yang diputuskan hakim yang menjadi acuan, ya kan, untuk kayak gugatan-gugatan ini berjalan, proses pengadilan ini berjalan, bisa jadi itu adalah satu pedoman atau tonggak. Bang, tadi selain keterangan saksi ada penyerahan atau bukti tambahan nggak? Enggak, saya ditanya, jadi nanti yang memberikan bukti-bukti kalau nggak salah dari pihak Betul, Bang. silakan. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, hari ini kita datang nih bukan bawa narasi, karena itu kita bawa saksi, kita bawa bukti, bawa data. Ini negara kita ini negara hukum, bukan negara abal-abal, sehingga stop bangun narasi. Kalau ada bangun narasi tanpa bukti valid, sama dengan fitnah. Kita datang ke sini bukan bawa narasi, ya, tapi kita bawa fakta, bukti dan data, bahkan saksi-saksi yang menguatkan bahwa perbuatan RS dan kawan-kawan itu
sudah bisa diproses hukum. Oleh karena itu kami datang ke sini sekali lagi stop bangun narasi tanpa bukti valid itu fitnah, sama dengan fitnah. Kita tidak akan membuat orang memfitnah orang, tapi kita buktikan secara hukum bahwa perbuatan RS dan kawan-kawan itu sudah terlalu dan dugaan melanggar hukum. Ada berapa saksi bang dari pelapor penyidik yang akan nanti dihadirkan ke penyidik? Itu semua sudah empat saksi. Ya. Segera memanggil saksi dari situ. Kita berharap setelah ini kita akan panggil para Pak terlapor. Leju, ada tambahan? Ya, Pak Leju. Ya, artinya hari ini ya, teman-teman saya tegaskan, hanya Pak Silverstar itu diperiksa untuk melengkapi pemeriksaan. Ya, dalam klarifikasi itu perlu ditempuh beberapa saksi, oke, supaya saksi itu memberikan keterangan yang kemudian menguatkan suatu peristiwa. Nah, ketika peristiwa itu kira-kira sudah mulai dipenuhi, maka akan penyidik nanti melakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor, oke, yaitu RS dan kawan-kawan, untuk dimintai keterangan sebagai dalam rangka klarifikasi juga. Memang benar ada nggak peristiwa saat itu, ada nggak peristiwa atau perbuatan yang dilakukan itu. Jadi nanti semua keterangan ini dikumpulkan, kemudian akan dilakukan gelar. Disitulah akan ditentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Untuk pro justisia. Iya, jadi teman-teman artinya bersabar di situ, kawal saja. Nanti tanya sama Kadif Humas di sini, Ya. dengan Kapan terkait nanti dengan pemanggilan terduga terlapor itu. Gitu ya, saya cukup, biarkan saya. Ya. Nah, kalau untuk saya sedikit aja ya, saya sampaikan bahwa pemeriksaan ini, peristiwa ini kita laporkan kalau kami dalam penelitian hukum Pradi Bersatu jelas bahwa ada green design atau desain besar yang diciptakan oleh RS dan kawan-kawan sejak 2022 ya, setelah adanya putusan menghukum tanggal 9 November 2022 saudara RS ya sebagai terdakwa dalam kasus stupa. Dari hal itu yang kami pelajari itu berentet cerita ini, mulai dari adanya pengungkapan yang seolah-olah dilakukan oleh Fufu Papa, kalian tahu semua. Terus kemudian mulai masuk kepada keluarga besar Bapak Jokowi dan menyentuh seluruh keluarganya, bukan cuma satu, ayah, ibu, anak. Inilah yang saya maksud sebagai grand design, bagaimana menciptakan sebuah fitnah yang berakibat fatal buat keluarga besar beliau. Yang pertama adalah kepercayaan publik. Itu yang pertama, udah mulai berubah. Tadi malam coba teman-teman bisa lihat juga di video itu ada Saudara Refli menyampaikan bahwa kepercayaan publik itu berbalik menjadi 98%. Itu dampak. Nah, kalau kita berbicara pidana, dampak, kerugian, kemudian material formil. Nah, ini penting. Nah, sehingga saya menyebut laporan kepolisian yang kami laporkan di Polres Jakarta Selatan adalah sebuah green design besar Roy dan kawan-kawan, RS dan kawan-kawan. Oke? Nah, itu dari saya cukup. Ada tambahan? Tambah satu kalimat saja ya. Namanya barang asli itu mau diuji kemanapun, negara manapun, laboratorium manapun, dia tetap akan muncul sebagai barang yang asli. Oleh karena itu berhenti, hentikan narasi-narasi yang membingungkan masyarakat, hentikan narasi-narasi yang tanpa bukti valid, itu sama dengan fitnah.